Shalom sobat, semoga sobat semua sehat dan penuh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya mau berbagi yang saya pelajari tentang pengikut Tuhan Yesus melakukan perdamaian. Saya baca yang pertama dulu, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi berbahagialah kita sebagai orang Kristen yang membawa damai, karena kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi yang pertama, berusahalah kita hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Maksudnya apa? Tidak melakukan kejahatan, tidak menyakiti orang lain. Nah, jadi sebagai pengikut Tuhan Yesus kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang dan melakukan kekudusan. Nah, sobat ya. Jadi, dari manakah sumber damai itu? Kita baca Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi, di sini kita belajar bahwa damai sejahtera diberikan Tuhan kepada kita sobat. Walaupun kita disakiti, walaupun kita kucilkan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus melakukan perdamaian, melakukan hal yang baik bagi semua orang. Kenapa? Karena damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus itu melimpah hidup kita. Damai sejahtera itu diberikan Tuhan. Berarti apa? Damai sejahtera surgawi yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini sobat. Makanya kita tidak perlu gelisah dan khawatir, tidak perlu gelisah dan gentar. Kenapa? Karena damai sejahtera Tuhan Yesus melimpah di hidup kita. Nah, nanti sobat bisa baca ya berikut lengkapnya bagaimana cara Tuhan Yesus membuat perdamaian ataupun menyelesaikan perselisihan. Yang pertama, sesama saudara yang berbagi harta. Lukas 12 ayat 13 sampai 15. Yang kedua, Maria dan Marta sibuk sekali melayani. Itu di Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Yang ketiga, permintaan Yakobus dan Yohanes untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus di kerajaan Tuhan Yesus di surga. Itu bisa dibaca di Matius 20 ayat 20 sampai 28. Nanti sobat semua bisa baca berikut lengkapnya. Jadi, kesimpulan saya adalah temukan akar masalah dan cari solusi. Jangan menimbulkan pertengkaran, tetapi mari kita melakukan perdamaian bagi semua orang sobat. Oke sobat, semangat membaca Alkitab, selamat beribadah semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.